Udah minjem sana-sini tapi ditolak terus karena dokumennya ribet? Pada video kali ini kita akan membahas satu lagi aplikasi pinjaman online langsung cair yang bisa ngasih kamu pinjaman hanya dengan bermodalkan KTP. Hal ini tentunya akan sangat membantu buat kamu yang bekerja lepas dan tidak punya NPWP. Kamu tinggal download aja aplikasinya dan semua dilakukan serba online dengan menggunakan handphone kamu. Nah, aplikasinya bernama Kredit Pintar. Kredit Pintar adalah sebuah aplikasi pinjol yang dibuat oleh PT Kredit Pintar Indonesia dan berani ngasih kamu limit pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah. Tentunya limit setiap orang itu berbeda-beda. Limit kamu dan limit saya itu bisa berbeda, tergantung dari hasil scoring berdasarkan data yang telah kita input ke sistem. Nantinya, uang yang telah kamu pinjam dapat dilakukan pengembalian bertahap dengan cara cicilan setiap bulan. Adapun jangka waktu ataupun tenor pinjaman itu sampai dengan 12 bulan. Semakin panjang tenor yang kamu pilih, maka semakin besar juga limit yang bisa kamu cairkan ke rekening kamu. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kelebihan dari Kredit Pintar, syarat dan cara mengajukan pinjaman, serta kekurangan dari aplikasi Kredit Pintar ini. Selain itu, saya juga akan melakukan simulasi pinjaman di Kredit Pintar, sehingga nantinya kamu bisa memutuskan apakah Kredit Pintar merupakan aplikasi yang cocok untukmu ataupun tidak. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama, kelebihan dari aplikasi Kredit Pintar. Kelebihan yang pertama adalah telah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Saya sendiri telah cek websitenya OJK, dan kamu bisa lihat di sini bahwa Kredit Pintar telah terdaftar sejak 30 September 2019 dengan sistem operasi berbasis Android. Dan di iPhone sayangnya masih belum ada ya. Nah, saya suka banget dengan Kredit Pintar ini karena dia adalah pinjol legal yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan pinjol ilegal, teman-teman. Saya sendiri kemarin mencoba salah satu pinjol ilegal di mana pinjam 2 juta yang cair cuma 1,3 juta. Di Kredit Pintar biaya adminnya masih lebih manusiawi, lebih waras lah, karena kalau pinjol ilegal itu gila dia. Biaya admin itu mahal banget. Nah, di Kredit Pintar ini nanti kita akan simulasikan mengenai berapa pinjaman yang akan cair ketika kamu melakukan pinjaman di Kredit Pintar. Oleh karena itu, nonton terus videonya sampai habis. Kelebihan yang kedua adalah persyaratannya mudah. Jadi, Kredit Pintar ini tergolong sebagai KTA atau kredit tanpa agunan. Kamu hanya perlu menyiapkan KTP aja dan isi data dengan benar. Maka selanjutnya Kredit Pintar akan langsung transfer uangnya ke rekening kamu hanya dalam waktu 5 menit aja, teman-teman. Hal ini tentunya sangat membantu buat kamu yang berada dalam kondisi terdesak. Kelebihan berikutnya adalah customer service yang bagus. Apabila terdapat kendala, pastikan kita ingin solusi yang cepat. Nah, kamu bisa langsung menghubungi aja CS dari Kredit Pintar ini melalui beberapa sarana yang telah disediakan seperti live chat, Facebook, Twitter, Instagram, email, ataupun telepon. Daftar lengkapnya bisa kamu lihat di sini. Contohnya nih, apabila ada orang yang mengatasnamakan Kredit Pintar, maka kamu bisa langsung konfirmasi ke salah satu dari kontak berikut untuk mendapatkan penjelasan yang jauh lebih baik dan agar kamu tidak ditipu. Kelebihan selanjutnya adalah melayani seluruh wilayah di Indonesia. Menurut saya, Kredit Pintar adalah salah satu aplikasi pinjol terbaik karena masih jarang, teman-teman, aplikasi pinjol yang ngasih pinjaman ke seluruh wilayah di Indonesia. Kayak contohnya Kredivo aja, wilayah layanannya masih terbatas, walaupun bunganya sangat rendah. Nah, di Kredit Pintar ini melayani seluruh wilayah di Indonesia. Jadi, Kredit Pintar bisa jadi alternatif pinjol buat kamu yang tinggal di luar daerah atau tinggal di luar Pulau Jawa. Nah, hal ini bisa kita lihat dari hasil ulasan di Play Store, di mana Kredit Pintar telah di-download lebih dari 10 juta kali, dan mendapatkan bintang 4,4 dari 1,8 juta ulasan. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang puas dengan pinjaman yang telah diberikan oleh Kredit Pintar. Dan kelebihan terakhir dari Kredit Pintar menurut saya adalah sangat transparan dalam hal bunga dan biaya admin. Hal ini tentunya akan sangat membantu kamu yang ingin mengambil pinjaman, teman-teman. Jadi kita ngerti, misalkan kita pinjam 2 juta, yang akan masuk ke rekening itu berapa. Jangan kayak beli kucing dalam karung. Kayak kemarin saya ada cobain pinjol ilegal, pinjam 2 juta, yang cair cuma 1,3 juta. Kesel banget, tuh asli kesel banget. Nah, di Kredit Pintar itu beda. Kita pinjam 2 juta, dia kasih tahu yang akan cair ke rekening itu berapa. Oleh karena itu, kita patut acungi jempol
Dan kamu juga harus kasih jempol atau like di video ini teman-teman. Karena nanti kita akan simulasi pinjaman di Kredit Pintar. Oke? Nah, itulah dia 5 kelebihan dari aplikasi Kredit Pintar. Dan apabila kamu tertarik untuk mengambil pinjaman di Kredit Pintar, itu ada beberapa syarat yang sangat mudah untuk dipenuhi. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, kamu berusia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun. Yang berikutnya adalah kamu punya IKTP, teman-teman. Jadi kalau udah IKTP kan KTP-nya itu berlaku seumur hidup. Yang keempat, kamu punya rekening di bank atas nama kamu sendiri dan sesuai dengan KTP kamu. Yang kelima, kamu berdomisili di Indonesia. Jadi kalau kamu warga negara Indonesia tapi tinggalnya di luar negeri, itu nggak bisa pinjam di Kredit Pintar. Itu adalah 5 syarat untuk dapat mengajukan pinjaman di Kredit Pintar. Dan apabila kamu belum punya rekening, saya udah ngajarin caranya buka rekening secara online. Ada 2 rekening yang saya rekomendasikan, yaitu Neoplus dan Bank Tomorrow dari UOB. Link download dari kedua aplikasi tersebut sudah ada di kolom deskripsi. Kalau kamu tertarik, langsung cek aja. Berikutnya, apabila kamu telah memenuhi seluruh syarat yang telah ditetapkan oleh Kredit Pintar, kamu bisa langsung install aja aplikasi Kredit Pintar. Dan ini adalah beberapa data yang diminta oleh Kredit Pintar ketika kamu akan melakukan pengajuan pinjaman. Kamu bisa lihat tampilannya ada di samping di sini. Nah, yang pertama data yang diminta adalah mengenai informasi pribadi, seperti email, tempat lahir sesuai KTP, nama gadis ibu kandung, dan pendidikan teman-teman. Kemudian ada minta juga data pekerjaan, seperti tipe pekerjaan, nama perusahaan, bekerja sejak, dan penghasilan bulanannya. Berikutnya adalah tempat tinggal, seperti status tempat tinggal, nomor telepon rumah, provinsi, dan alamat. Yang keempat adalah kontak darurat. Kamu bisa kasih nama lengkapnya siapa, nomor handphonenya berapa, terus hubungannya itu pasangan, orang tua, kakak atau adik. Terus kamu bisa kasih juga kontak darurat lainnya. Terus yang berikutnya adalah rekening bank, kamu juga harus isikan. Di sini kamu bisa lihat bahwa rekening banknya itu harus milik kamu, teman-teman. Nah, makanya kalau buat kamu yang belum punya rekening, saya rekomendasikan kamu buka rekening secara online aja. Gampang kok, bisa pakai Tomorrow ataupun Neoplus yang linknya ada di kolom deskripsi. Terus kalau misalkan rekeningnya udah jadi, kamu isikan nama bank, nomor rekening, terus tujuan pinjamannya apa. Dan terakhir, setelah semua data telah kamu isi, kamu bisa mulai mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan kamu, teman-teman. Nah, saya udah cobain beberapa simulasi pinjaman di Kredit Pintar yang selengkapnya kamu bisa lihat di tabel berikut. Cara bacanya kayak gini, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kamu pinjam 600.000, maka yang akan cair ke rekening kamu adalah 588.000. Dan pelunasannya setelah tenor 14 hari adalah Rp653.800. Dengan kata lain, bunga yang kita harus bayarkan ke Kredit Pintar adalah 10% atau Rp65.800. Nah, bunga ini setara dengan bunga harian 0,72% sesuai dengan ketentuan OJK sebesar 0,8%, teman-teman. Dan kalau kamu pengen pinjam 1,2 juta, maka uang yang akan cair ke rekening kamu adalah 1.140.000. Dan kalau kamu pengen pinjam 2,3 juta, maka uang yang akan cair ke rekening kamu adalah 2.070.000 dengan tingkat suku bunga harian 0,33%. Nah, ini adalah beberapa simulasi pinjaman yang mungkin bisa membantu kamu untuk memutuskan apakah Kredit Pintar merupakan pinjaman online yang cocok untuk kamu ataupun tidak. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kekurangan dari aplikasi Kredit Pintar. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi, jadi ada 2 kekurangan dari Kredit Pintar yang sangat mengganggu saya ya teman-teman. Yang pertama adalah reminder yang mengganggu. Misalkan nih, saya pinjem hari ini tanggal 1 Oktober. Terus nanti kembalinya tanggal 28 Oktober. Jadi di tanggal 25 ataupun tanggal 26 Oktober itu udah ditelepon oleh admin Kredit Pintar untuk ngingetin saya ngembaliin uang ke mereka. Hal ini tentunya sangat mengganggu ya teman-teman. Oleh karena itu, kalau misalkan ada karyawan Kredit Pintar yang nonton video ini, mungkin bisa diganti gitu ya. Bentuk remindernya nggak usah via telepon, bisa lewat WhatsApp atau lewat SMS aja. Saya rasa hal itu lebih memudahkan untuk kami juga yang meminjam uang di aplikasi Kredit Pintar.
Selanjutnya, kekurangan yang kedua adalah denda yang sangat mahal, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kamu terlambat dalam membayar pinjaman di Kredit Pintar, dendanya itu mencapai 1,35% per harinya. Jauh lebih tinggi dari bunga pinjaman. Kayak misalkan kamu lihat tadi, kan kalau kita minjem per harinya kita cuma bayar 0,3 sampai dengan 0,7%. Nah, kalau sampai kamu terlambat, maka dendanya itu 1,35% per hari. Per bulannya jadi sekitar 40% ya teman-teman. Oleh karena itu, kalau kamu mau minjem di Kredit Pintar, pastikan kamu punya penghasilan teman-teman. Jadi kamu bisa bayar dengan gampang. Dan saya punya saran lain nih, kalau misalkan kamu pengen pinjam di Kredit Pintar, selain kamu punya penghasilan, usahakan cicilan per bulannya itu maksimal 30% dari penghasilan kamu. Jadi misalkan penghasilan kamu 4 juta, maka cicilan maksimal per bulan adalah 4 juta dikali 30% yaitu 1,2 juta. Dengan begitu, maka arus keuangan kamu setiap bulannya akan tetap sehat dan kamu bisa tetap memenuhi kebutuhan hidupmu yang lainnya. Oke, mungkin segitu dulu aja review saya tentang aplikasi Kredit Pintar. Semoga video ini bermanfaat dan kalau kamu masih ada pertanyaan, silahkan tinggalin aja di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di channel ini untuk membantu channel ini berkembang. Dan kamu juga boleh share video ini untuk membantu teman-temanmu yang membutuhkan pinjaman online legal dari OJK. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!